Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 08011228290644. Nah, video ini untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman. Di sini untuk soal yang nomor 6. Nah, untuk soalnya, buatlah program untuk menampung koordinat n buah titik dan hitung rata-rata jarak antar masing-masing titik. Misalnya n-nya sama dengan 5, lalu inputkan koordinat 5 buah titik, misal titik A, B, C, D, E. Nah, hitung jarak titiknya A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, lalu B ke C, B ke D, B ke E, lalu C ke D, C ke E, D ke E, dan hitung rata-ratanya. Dan sini menggunakan struct. Nah, untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai, lalu definisikan tipe data baru dengan nama titik menggunakan struct untuk M menyimpan koordinat suatu titik dalam bidang 2 dimensi. Nah, dalam struct titik ini memiliki variabel X dan Y yang bertipe data float. Nah, pesan tempat di memori untuk variabel N dengan tipe data integer. Lalu pesan tempat di memori untuk variabel DX, DY, jarak dengan tipe data float. Lalu cetak pesan ke layar, masukkan jumlah titiknya, kemudian inputkan nilai n dari pengguna, lalu deklarasikan array t dengan tipe titik sebanyak n elemen. Nah, lakukan perulangan i dari 0 sampai n kurang 1. Lalu jika kondisinya memenuhi, tampilkan pesan masukkan koordinat titik ke i, x, y. Lalu inputkan nilai x dan y. Nah, di sini simpan ke ti, x dan ti. Lalu inisialisasi variabel total jarak itu sama dengan 0 dan jumlah pasangannya sama dengan 0. Lalu perulangan bersarang untuk menghitung jarak antar semua pasangan titik. Nah, untuk perulangan bersarangnya untuk i dari 0 hingga n dikurang 1, lalu dia masuk ke perulangan j. Untuk j dari i tambah 1 hingga n dikurang 1, hitung selisih koordinatnya. Nah, sini dx diisi dengan t dengan indeks jx dikurang t indeks i x, lalu dy sama dengan tjy kurang tiy. Nah, lalu hitung jarak antar titik menggunakan rumus jarak. Nah, untuk rumus jarak dx kuadrat ditambah dy kuadrat, itu kita bisa akar dari dx dikali dx ditambah dy dikali dy untuk rumus jarak. Lalu tambahkan jarak ke total jarak, kemudian tambahkan 1 ke jumlah pasangan. Nah, jika selesai dari perulangan j, maka masuk ke perulangan i lagi sampai perulangan i tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan i. Lalu hitung rata-rata jarak antar titik. Nah, rata-ratanya itu disimpan di variabel rata, diisi dengan total jarak dibagi jumlah pasangan. Kemudian tampilkan hasil rata-rata jarak antar titik, yaitu nilai rata-rata, lalu selesai. Nah, untuk pseudocode-nya nih, type titik record, kemudian x dengan tipe data float. Jadi tipe nama struct-nya itu titik, struct titik, lalu di dalam itu ada variabel x dan y, tipe datanya float. Kemudian ini untuk fungsi main-nya, ada variabel t, yaitu untuk struct tadi, jadi dia diubah menjadi t indeks n menggunakan array. Lalu n, i, j jumlah pasangan itu tipe datanya integer, kemudian dx, dy jarak, total jarak, rata itu tipe datanya float. Nah, mulai di sini akan dicetak layar masukkan jumlah titik, lalu inputkan nilai n-nya. Nah, untuk i diisi dengan 0 sampai n dikurang 1. Jika kondisi memenuhi, maka kita akan diminta untuk memasukkan koordinat titik ke berapa, lalu inputkan t indeks ix dan inputkan untuk y-nya. Lalu di sini jika perulangan tidak memenuhi lagi, maka kita masuk ke ini, inisialisasikan total jarak diisi dengan 0, jumlah pasangan diisi dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan. Nah, di sini untuk i diisi dengan 0 sampai n dikurang 1, kurang 1 bisa jadi ke n dikurang 2, maka dia akan masuk ke perulangan j, ini perulangan bersarang. Untuk j diisi dengan i ditambah 1 sampai n dikurang 1. Jika dia memenuhi, maka dia melakukan statement, yaitu dx diisi dengan tx kurang ty,
tx, x dikurang tx, diisi dengan t indeks j dikurang t indeks y, lalu jarak diisi dengan SQRT, SQRT itu akar, dx dikali dx ditambah dy dikali dy, lalu total jarak diisi dengan total jarak ditambah jarak. Selanjutnya jumlah pasangan itu diisi dengan jumlah pasangan ditambah 1, ini jumlah pasangan plus 1 untuk singkatnya. Nah, kemudian rata itu diisi dengan total jarak dibagi jumlah pasangan, lalu ditampilkan untuk ratanya, yaitu pertama ditampilkan pesan ke layar rata-rata jarak antar titik, lalu akan ditampilkan rata-ratanya. Nah, ini untuk flowchartnya. Nah, di sini start mulai, lalu inputkan n-nya. Nah, selanjutnya masuk ke perulangan i. Nah, dalam perulangan ini perulangan untuk menginputkan t indeks ix dan t indeks iy. Nah, selanjutnya masuk ke i++. Nah, untuk ini perulangan i++ ini jika tidak memenuhi, maka dia akan menginisialisasikan total jarak diisi dengan 0, jumlah pasangan diisi dengan 0, lalu masuk ke perulangan bersalang. Nah, dalam perulangan bersalang ini ada statement ini untuk dx dy menampilkan jarak x, jarak y, lalu jaraknya itu akar dari ini, lalu total jaraknya, kemudian menghitung jumlah pasangannya. Nah, ini untuk statementnya. Nah, untuk statement di dalam perulangan J ini berada di dalam perulangan J ini berada dalam perulangan I. Kemudian jika perulangan I ini tidak memenuhi, maka dia akan menghitung rata-rata dengan total jarak dibagi jumlah pasangan, lalu tampilkan rata-ratanya lalu n. Nah, untuk lebih memahami flowchartnya, kita masukkan false dan true-nya biar kita dapat mengetahui mana false dan true. Ini seperti ini. Dia untuk false, kemudian untuk true-nya jika dia true maka dibuka statement ini, kemudian ini untuk true, untuk false, ini untuk false, ini untuk false, ini untuk true. Jadi jika true seperti ini, true ke sini, false ke sini. Ada satu lagi, selanjutnya kita masuk ke programnya. Untuk programnya ini dia struct titik. Untuk structnya ada x dan y, ini kita bisa float, integer juga bisa. Bedanya float itu dia bisa berkoma, kalau integer itu bilang bulat. Nah, dia ini untuk fungsi ini untuk jarak kuadrat, lalu ini untuk indeks huruf. Nah,
titik-titik. Nah di sini dia memiliki array 100, lalu kan diminta masukkan jumlah titik n. Untuk i sama dengan 0, i kurang dari n, maka dia akan menampilkan indeks ke huruf i, lalu titik akan diinputkan juga titik indeks ix, indeks i, lalu menginisiasikan jumlah jarak kuadrat, jumlah pasangan. Ini untuk perkembangan bersarang tadi, menghitung jarak kuadrat dan jumlah pasangannya. Lalu ini untuk menghitung rata-ratanya, total jarak kuadrat. Nah selanjutnya kita running kan. Nah misalkan kita masukkan jumlah 2 titik, yaitu 2 dan 4. Kemudian ini jumlah 2 titiknya itu 5, titik x nya itu 2, 3, lalu titik b nya itu 0, y nya 0, titik c nya 2, 3, titik d nya 5, 7, titik e nya 0,1. Nah jadi jarak kuadrat antar titiknya itu A ke B nya 13, A ke C nya 0, A ke D nya 25, ke E 8, B ke C 13, B ke D 74, B ke E 1, C ke D 25, C ke 8, C ke E 8, dan D ke E itu 61. Nah ini saja untuk penjelasan soal nomor 6. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.